Oke, kembali lagi di channel Kubu Wawasan, yang mana channel ini membahas ide, gagasan, serta pengetahuan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan part ketiga mengenai restorasi justice atau keadilan restoratif ya. Yang mana keadilan restoratif ini menurut saya membantu mengefisienkan penyelesaian hukum khususnya untuk tindak pidana ringan. Di sini saya akan membahas terkait pasal 83 di KUHP 2025. Nah, bicara masalah restorasi justice atau keadilan restoratif, dulu itu seringkali ada bahasa di kita itu anekdot bicara masalah hukum itu, kalau maling ngaku penjara penuh. Nah, rasa-rasanya dengan adanya restoratif justice atau keadilan restorasi, maling ngaku juga tidak akan membuat penjara penuh ya. Karena tidak ngaku juga di kita penjara sudah penuh ya, sahabat-sahabat. Nah, bicara masalah tadi, kalau maling ngaku penjara penuh, justru dengan adanya kejujuran, dengan adanya pengakuan khususnya untuk tindak pidana yang bersifat ringan, itu bisa melakukan penyelesaiannya itu dengan restorasi justice. Dan bicara masalah penjara ya, hukuman penjara, rasanya itu dijadikan mempenjarakan seseorang itu merupakan jalan akhir ya dalam penegakan hukum kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak menjamin juga orang yang jahat di penjara ketika keluar penjara itu menjadi soleh ya. Secara kesolehan sosialnya itu lebih baik, itu tidak menjamin juga. Nah, kembali lagi lanjut di pasal 83. Nah, yang akan saya bahas kali ini bicara masalah bagaimana penyelesaian restorasi justice ini ataupun keadilan restoratif di 3 tahapan. Yang pertama tahap penyidikan dan penyelidikan, yang kedua tahap penuntutan, dan yang ketiga tahap pemeriksaan di sidang peradilan. Nah, yang pertama bicara masalah restorasi justice, hari-hari ini kita dibumingkan dengan berita adanya seorang kakek-kakek yang maling labu siam ya, di Cianjur itu dipukulin sampai meninggal. Nah, timbullah pertanyaan apakah kasus tersebut itu bisa direstorasi atau tidak. Tapi sebelum jauh kita membahas ke sana, saya akan membahas dulu 3 tahapan restorasi justice itu, bagaimana 3 tahapan bicara masalah keadilan restoratif. Yang pertama itu tahap penyidik dan penyelidikan. Yang pertama, mekanisme RC pada tahapan ini itu dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidik dan penyidik. Terus yang kedua, kesepakatan tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara ya. Jadi surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, penyelidik ataupun penyidik di tahapan ini. Dan yang seterusnya dalam tahap penyidikan ini, yaitu berdasarkan surat kesepakatan tersebut. Setelah dibuat surat kesepakatan, berdasarkan surat kesepakatan tersebut, itu penyelidik dan penyidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan dan penyidikan. Otomatis surat penghentian penyelidik tersebut itu diberitahukan kepada penyidik, kepada penuntut umum, dan dimintai penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berapa lama setelah ada kesepakatan seperti itu, jadi penyidik ataupun penyelidik itu meminta surat penetapan penghentian yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari. Itu di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Nah, tahapan kedua dalam mekanisme penyelesaian restorasi justice atau keadilan restoratif, itu tahapan kedua itu tahap penuntutan. Nah, dalam tahap penuntutan ini itu mekanismenya tidak jauh beda ya. Cuman yang membedakan itu mekanismenya tadi, yang melakukannya itu penyelidik dan penyidik.
Kalau di tahap penuntutan itu mekanismenya itu dilakukan oleh penuntut umum ya. Jadi yang pertama pada tahapan penuntutan ini, mekanisme restorasi justice pada tahapan penuntutan ini dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penuntut umum. Kalau tadi penyelesaiannya di hadapan penyelidik dan penyidik, kalau ini tahapannya di depan penuntut umum. Nah, yang kedua, kesepakatan tersebut itu dibuktikan dengan surat kesepakatan ya. Seperti biasa, penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum. Nah, berdasarkan surat kesepakatan tersebut, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Sama ya, tadi juga penyelidik itu menerbitkan surat penghentian. Nah, surat ketetapan tersebut paling lama itu 3 hari harus dimintai penetapan kepada siapa? Kepada Ketua Pengadilan Negeri sama. Jadi diajukan penetapannya oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan tersebut itu wajib disampaikan oleh penuntut umum kepada siapa? Kepada penyidik. Jadi diberitahukan oleh penuntut umum kepada penyidik bahwasanya perkara tersebut itu sudah dilakukan penghentian melalui surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, yang ketiga, tahapan dalam persidangan ya, tahapan restorasi justice pada tahapan pemeriksaan sidang pengadilan. Nah, dalam tahapan ini semakin simpel ya. Dalam tahapan sidang pemeriksaan di pengadilan itu, yang pertama, dalam hal mekanisme RJ pada tahapan pemeriksaan sidang peradilan itu, pemeriksa sidang pengadilan ya hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi lebih simpel dibanding tahapan di penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan. Nah, untuk tahapan yang ketiga, nah kita kembali lagi ulas balik bicara masalah restorasi justice. Jadi setelah part 1, part 2 dan ini part terakhir, jadi ada timbul pertanyaan misalkan di benak sahabat-sahabat, apa sih manfaat RJ? Nah, itu manfaatnya itu yang hasil analisis kami bicara masalah manfaat RJ itu, yang pertama, penyelesaian perkara melalui RJ di Indonesia itu semakin marak ya diterapkan, terutama untuk pipiring perkara anak atau untuk kasus di mana pelaku dan korban sepakat berdamai. Nah, manfaatnya. Nah, yang kedua, berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan konsep dalam KUHP baru ya, dalam KUHP ini RJ bertujuan untuk apa? Untuk memulihkan hubungan sosial, bukan sekedar menghukum pelaku. Ya, tadi di awal saya ulas, apakah kita menjamin misalkan setiap perkara ataupun tindak pidana yang bersifat ringan itu misalkan dijebloskan ke penjara dan sebagainya, apakah menjamin ketika pelaku ataupun pelaku setelah keluar dari penjara itu kesolehannya meningkat atau tidak ya? Rata-rata kan semakin biasanya kebiasaan di kita itu setelah keluar dari tahanan bisa jadi sebagian pelaku itu lebih beringas atau seperti apanya. Makanya dengan adanya restorasi justice itu memulihkan keadaan sosial pelaku. Dan bicara masalah penegakan hukum itu tidak hanya menghukum pelaku, tapi lebih kepada nantinya kita duduk bareng apakah misalkan perkara tindak pidana ini termasuk ringan atau tidak, dan memulihkan lagi hubungan sosial. Ya, misalkan kalau kita bahaslah sedikit terkait tadi di awal saya sebutkan kakek yang meninggal karena dipukulin oleh warga, misalkan dipukulin oleh warga, kasus tersebut itu ibarat tempat ya, kejadiannya itu di Cianjur. Bahwasanya apakah kasus tersebut, si kakek tersebut itu bisa dilakukan RJ atau tidak? Ya, saya melihat dalam kasus tersebut, kalau bicara masalah maling labu siamnya itu masih bisa di restorasi justice. Kenapa? Karena maling labu siam itu saya melihat dari sisi tindak pidananya itu tindak pidana ringan.
Nah, apabila ketika saya melihat kejadiannya, ketika sudah maling misalkan sudah tersebut itu langsung dihukum, bukan langsung dihukum, langsung meninggal, ketika dipukulin langsung meninggal, apakah itu bisa RJ atau tidak? Nah, kan di sini ada pengecualian ya. Pengecualian RJ itu yang pertama, ancaman hukumannya itu tidak melebihi 5 tahun. Satu itu cluenya. Nah, yang kedua itu pengecualian RJ itu tindak pidana yang memang menghilangkan nyawa orang. Nah, mungkin sudah bisa disimpulkan ya dari sekilas sederhana pembahasan ini, apakah kasus tersebut itu bisa di-RJ. Kalau bicara masalah perkara malingnya itu kemungkinan besar itu bisa ya. Tapi bicara masalah menghilangkan nyawa orang, apakah bisa atau tidak? Nah, itu cluenya ada pengecualian tindak pidana ringan itu bisa di-RJ apabila tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang itu dikecualikan itu tidak bisa di-RJ. Bagaimana misalkan kalau keluarga si kakek itu bersepakat lah untuk RJ misalkan, ataupun kita melihat dari sisi misalkan mukulin si kakek tersebut itu karena tidak ada kesengajaan ataupun dari kealpaan, dari kulfa misalkan. Kulfa itu perbuatan tindak pidana yang tidak disengaja. Nah, tinggal mungkin nanti penyidik ya di dalam kasus tersebut ataupun penuntut umum itu melihat apakah sisi kesengajaannya itu, mens rea-nya itu ya, ada niatannya itu sengaja atau tidak, tinggal diperdalam dari sisi kesengajaannya tersebut kalau memang bisa ataupun ingin di-RJ. Tapi kalau melihat dari KUHP ini, dari KUHP baru ya, KUHP 2025, itu menghilangkan nyawa orang itu salah satu tindak pidana yang dikecualikan tidak bisa di-RJ. Nah, terus kelebihannya, kelebihan RJ itu apa? Tadi manfaat. Terus yang sekarang kita bahas bicara masalah kelebihan RJ itu apa? Kelebihan restoratif justice itu seperti apa? Yang satu, pemulihan korban terwujud. Nah, kenapa pemulihan korban terwujud? Jadi fokus utama RJ itu adalah memulihkan kerugian korban, baik materi ataupun imateri ya, bukan sekedar memenjarakan pelaku. Nah, yang kedua, selain pemulihan korban terwujud, yang kedua itu adanya penyelesaian cepat dan efisien. Penyelesaian cepat dan efisien itu dalam artian yaitu mengurangi beban pengadilan dari lapas yang overload. Jadi dengan adanya RJ, makanya tadi di awal bicara masalah dulu itu kalau maling aku penjara penuh. Nah, sekarang menurut saya itu bisa dibantahkan dengan adanya restoratif justice ini. Jadi dengan kejujuran si pelaku ataupun maling tersebut, asal misalkan bisa memulihkan lagi ke keadaan semula, itu rasa-rasanya bisa di restorasi justice ya, penyelesaiannya itu. Nah, yang ketiga itu adanya sisi humanis dan kekeluargaan. Jadi menyelesaikan konflik, maksudnya menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah sehingga meminimalisir dendam berkepanjangan antar pihak. Nah, itu kalau memang di video sebelumnya itu bicara masalah restorasi justice itu dilaksanakannya dengan tidak adanya paksaan, tidak adanya tekanan dari pihak manapun. Ya, makanya misalkan bicara tadi manfaat, kelemahan, manfaat, kelebihan, dan kelemahannya apa sih? Bisa jadi kan ada indikasi bicara masalah kelemahannya itu seolah-olah hukum itu mudah bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kawal bersama yang menjadi kelemahan RJ. Ini apabila misalkan ada indikasi menjualbelikan hukum dengan adanya RJ, misalkan oknum ya ke pihak A, ke pihak B, misalkan oke, saya akan RJ-kan asal berani berapa dan sebagainya. Nah, ini yang harus perlu dikawal dalam proses ataupun tahapan restorasi justice ini. Nah, ada juga kelebihan RJ itu yang keempat ya. Yang keempat itu menurut saya kelebihan RJ itu reintegrasi sosial pelaku ya. Jadi memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa stigma narapidana. Nah, otomatis dengan adanya RJ ini memulihkan ya, memulihkan stigma yang tertanam, stigma yang disebutkan pada pelaku itu sebagai narapidana. Terus yang selanjutnya di dalam reintegritas itu yang selanjutnya itu memang kalau di penjara misalkan apapun masalahnya, apapun permasalahannya, apapun tindak pidananya, emang di penjara itu menjamin
keluarga dari dari yang dipenjara itu menjadi solehah lah ketika keluar dari penjara, itu yang menjadi pertanyaan dan tidak perlu saya jawab di sini ya, sahabat-sahabat bisa menyimpulkan. Kalau memang misalkan menjamin 100% orang yang sudah dipenjara itu menjadi soleh ataupun solehah, mungkin tidak akan adanya kata ataupun bahasa residipis dan sebagainya lah itu. Nah yang kelima itu di sisi kelebihannya itu saya melihat dari efisiensi biaya. Nah biaya perkara menjadi lebih murah dan efisiensi waktu juga menjadi lebih singkat. Nah makanya sahabat-sahabat, dengan adanya RJ itu tadi kelebihannya sudah saya ulas, tapi ada hal yang tadi saya sebutkan, satu hal yang disebutkan, jangan sampai dengan adanya RJ ini jual beli hukum itu seolah-olah kentara di proses RJ ini. Nah hal ini yang harus kita kawal bersama, bahwa saya bicara masalah RJ tidak seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah dalam hukum itu ada seringkali kita kenal, seringkali kita dengar dengan adanya adagium hukum. Nah, menurut saya ada adagium hukum yang memang pas ya bicara hal yang berkaitan dengan restoratif justice ini. Yang adagiumnya itu saya pernah mendengar ataupun melihat ya, membaca adagium hukum yang memang menyatakan seorang hakim harus mempunyai dua hal. Yang pertama, kebijakan atau kebijaksanaan. Kenapa harus seorang hakim harus mempunyai kebijakan ataupun kebijaksanaan? Agar tidak bodoh. Nah yang kedua, hati nurani. Hati nurani kenapa hakim harus mempunyai hati nurani? Kenapa hakim harus mempunyai hati nurani? Yang satu kan tadi kebijakan atau kebijaksanaan, yang kedua hati nurani. Hati nurani agar tidak apa? Agar tidak kejam. Nah, adagium ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekedar menghukum, tapi harus menggunakan hati nurani untuk memulihkan keadilan di negeri kita ini. Nah, mungkin sahabat-sahabat itu yang bisa saya sampaikan di sesi keadilan yang berjudul ataupun bertema restoratif justice ataupun keadilan restoratif. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita kawal bersama bicara masalah restorasi justice ini ataupun keadilan restoratif, karena ada hal-hal yang tadi saya sampaikan. Bicara masalah pengawalan hukum itu tidak hanya tugas penegak hukum saja, tapi kita juga selaku masyarakat harus mengawal secara bersama bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan yang sejati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa saksikan sesi keadilan ini, tidak hanya restoratif justice ataupun keadilan restorasi yang saya akan ulas, tapi banyak hal dalam KUHP ini yang perlu kita sama-sama mengetahui dan memahaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam literasi.